Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini gue mau bahas market XRP ya, prediksi koin XRP. Nah, banyak dari beberapa teman itu sudah mengambil peluang ya, dari harga 7.500 dia open buy, lalu di harga 15.000 dia sell limit. Harga saat ini mengalami penurunan ya. Apakah dengan harga turun seperti ini kita bisa memanfaatkan peluang yang ada? Di sini kemungkinan besar akan terasa sulit ya jika harga akan terus turun. Tapi jangan berkecil hati. Kita tes dulu ya. Kita cari tahu dulu sampai di mana harga itu akan turun. Nah, poin pertama untuk mengetahui harga itu turun sampai di titik mana. Yang kedua, mengetahui harga akan naik sampai di titik mana. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, harga turun sampai di titik berapa. Ini saya sudah membuat garis merah, yaitu harga di mana mengalami penurunan. Kita lihat di sebelumnya ya, di harga-harga sebelumnya, di candlestick yang berwarna merah ya, itu mengalami penurunan. Nah, saat ini sudah sama ya, sama persis. Dia saat harga sebelumnya mengalami penurunan, yaitu di harga 13.642 ya. Saat ini pun sama, mengalami penurunan di harga yang sama. Ketika dia mengalami penurunan harga lagi, di harga berapakah kemungkinan kita akan pasang buy limit, open buy? Kita cek dulu. Untuk harga terendah yang akan turun setelah harga saat ini 13.707, harga akan mendekati ke harga 12.399 jika dia akan turun harga. Nah, jadi kalian bisa mulai open buy ya di harga saat ini, karena harga saat ini potensial, atau bisa juga menunggu harga akan turun di titik 12.399. Nah, kalian jangan buy limit di harga yang pas 12.399, tapi naikkan sedikit, yaitu 12.420 ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena jika harga benar-benar menyentuh di 12.399, Anda tidak akan mendapatkan open buy tersebut gitu kan, karena Anda melakukannya buy limit. Dengan buy limit perlu beberapa harga perbandingan. Contohnya seperti ini, harga XRP misalkan ya 50. Nah, harga saat ini 50, Anda ingin membeli di harga 50, Anda harus menunggu harga itu naik, harga itu turun ya. Anda harus menunggu harga itu turun jadi 49, baru Anda akan buy limit. Nah, tapi kalau harga itu akan naik lagi dari 50 ke 51, Anda tidak akan buy limitnya aktif kan, masih terpending. Maka dari itu ya, ketika Anda mau buy limit, naikkan harganya 1-2 poin kan, 1-2 rupiah. Dari harga 12.399 naikkan 10 poin lah, di 12.410, 420 gitu. Nah, bagaimana kalau harga masih mau turun? Nah, di harga berapakah dia akan berlabuh? Kita cek lagi. Untuk penurunan harga yang sangat-sangat fantastis, dia bisa di harga 10.646. Bisa juga di atasnya 10.750 atau 11.000. Nah, maka dari itu
Anda bisa open buy atau buy limit di harga-harga yang sudah saya kasih panah merah. Nah, di sini untuk SRP dia mengalami kenaikan lagi ya, dari 13.679, 13.700, sekarang naik lagi jadi 13.829. Itu kemungkinan besar harga akan naik. Jika harga akan turun lagi, sudah saya kasih prediksi dengan panah warna merah ya, tinggal kalian sesuaikan saja. Oke. Setelah harga ini, setelah poin yang pertama ya, mencari harga titik terendah dia akan turun di harga berapa aja, sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang mencari harga di titik terdekat atau di titik tertinggi dia akan menyentuh di harga berapa aja sih. Oke, sekarang kita bahas ya. Oke, untuk harga yang tertinggi ya, untuk harga ketika dia kembali mengalami kenaikan, nah harga yang terdekat yang akan dia sentuh adalah 15.000, 16.000 sampai di harga 17.000. Oke. Nah, kita lihat arah panahnya di sini ya. Dia akan mencapai di harga 17.600 atau di bawahnya 16.900. Ketika kalian mau sell limit atau mau hold sampai di harga titik tertingginya adalah 17.600 atau 16.800 atau 16.900. Oke. Nah, jangan melewati harga 17.600. Kenapa? Karena yang tadi, ketika harga tidak sampai, harga akan mengalami penurunan, ya kan, akan turun lagi, jadi targetnya tidak akan tercapai. Oke. Nah, itulah yang sudah saya bahas dan saya beritahukan kepada kalian bagaimana cara mencari harga terendah dan menentukan harga tertinggi dari sebuah market. Oke. Nah, ada yang bilang atau ada yang beranggapan, wah, analisa ini sekedar analisa doang, tidak berdasarkan ilmu pasti. Oke, jika ada yang beranggapan seperti itu ya tidak masalah. Oke, saya akan simpan masukannya. Namun seperti yang Anda lihat sebelumnya, prediksi koin ya, seperti koin HOT, koin AOA ya kan, terus koin BTC, Matic, dan koin yang lainnya, itu semuanya mengalami peningkatan harga yang sama persis dengan yang saya analisa. Jadi dengan kata lain, analisa saya bukan analisa sembarangan, tapi juga bukan analisa jadi patokan penentu, ya kan. Dengan analisa ini benar-benar pasti nyampe, tidak. Semua itu hanyalah sebuah prediksi. Sekali lagi, semua itu hanyalah prediksi. Yang menentukan harga naik atau turun adalah si tradernya, si pemilik modal terbesar yang bermain di koin tersebut. Ya, jika pemain dengan modal kecil dan cukong dengan modal besarnya, ternyata dia ambil semua modalnya dari koin XRP, kemungkinan besar harga akan turun secara drastis. Jadi prediksi apapun, analisa apapun tidak akan pernah bisa sama persis. Oke, itu aja untuk malam ini. Semoga prediksi XRP dari saya itu bisa menghasilkan profit buat kalian yang percaya dengan analisa yang saya lakukan. Oke, ingat sekali lagi, jika Anda ingin memakai analisa, mengikuti analisa dari saya, usahakan modalnya jangan terlalu banyak. Karena jika modalnya banyak, saya tidak
akan bertanggung jawab dengan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Oke, selamat malam.